Halo semuanya, selamat datang di Triceratops Berduri Api. Dan kali ini kita bakal bahas filsafat lagi. Dan filsafat yang kali ini akan kita bahas adalah tentang kematian versi Epikuros. Di video-video sebelumnya gue udah bahas kematian versi Schopenhauer. Dan ini memang mirip ya, Epikuros sama Schopenhauer. Ya beda jauh sih, cuma tentang kematiannya dia rada mirip ya, teori kematiannya. Nah cuma di yang Epikuros ini lebih keras ya. Lu bisa lihat mukanya Epikuros di thumbnail. Nah ya, dia rada galak kan. Nah, Epikuros ini adalah filsuf hedonisme. Gue nggak akan jelasin lagi karena gue udah jelasin di video-video sebelumnya. Jadi Epikuros punya argumen tentang kematian yang bisa bikin kita ya mikir keras dan ya mungkin ngerubah pandangan kita tentang kematian gitu. Sebenarnya kematian itu nggak harus ditakutin kok. Dan dia punya beberapa alasan kenapa kematian itu nggak harus ditakutin. Pertama-tama kita lihat dulu track recordnya si Epikuros ini. Dia belajar sama Demokritos. Itu filsuf atom. Gue nggak pernah bahas di channel ini, tapi ya lu bisa baca tentang Demokritos itu di Dunia Shopee, itu ada babnya sendiri, filsuf atomis. Nah jadi si Demokritos ini adalah filsuf atom yang ngajarin ke Epikuros bahwa ya segala sesuatu itu tersusun dari partikel-partikel kecil yang disebut atom gitu. Dan Epikuros nangkep kalau ketika kita mati ya kita akan berubah jadi atom-atom lagi, dan atom-atom itu akan membentuk atom-atom lain atau benda-benda lain. Oke, apakah lu mengerti? Tentu aja ya, kayaknya ngerti sih, itu gampang soalnya. Oke, jadi ketika kita hidup, kita itu akan merasakan yang namanya takut mati, karena itu adalah insting dari semua makhluk hidup ya. Semua makhluk hidup itu takut mati ya. Bahkan ayam pun ketika pengen kita gorok, dia pasti berontak gitu, teriak-teriak dia, kokok-kokok kan. Nah sama juga manusia tuh kalau pengen dibunuh ya pasti dia lari dong. Nah itu adalah insting kita, itu yang pertama. Jadi kita udah pasti takut mati. Tapi yang satunya lagi ini berbeda. Ini bukan takut mati yang kayak gitu, tapi takut mati ketika takut mati itu menjadi suatu aksi anti yang berlebihan, alias kecemasan yang berlebihan. Nah bagaimana cara mengatasinya? Nah Epikuros punya jawabannya. Nah jadi ketika kita mati, kita itu udah nggak ada. Ya artinya kita nggak bisa ngerasain apa-apa lagi. Ya kita nggak ada di dunia ini. Karena kita udah meninggal. Nah menurut dia kalau kita udah nggak bisa ngerasain apa-apa lagi, berarti nggak ada alasan buat takut mati ya. Karena kita nggak bisa ngerasain rasa takut, kita nggak bisa ngerasain rasa sakit, kita nggak bisa ngerasain apa-apa. Bayangin aja kayak kita lagi tidur, cuma kita nggak akan bangun lagi dan kita akan dimakan binatang-binatang tanah gitu ya. Jadi kita akan menghilang dari dunia ini. Jadi bener-bener yang nggak ada apa-apa ya, kita bener-bener akan tidak eksis lagi gitu. Ya kecuali mungkin ya orang-orang yang masih mengingat kita ya, tapi ya kenyataannya kita tidak eksis lagi dan tidak bisa merasakan apa-apa lagi secara biologis gitu. Selanjutnya Epikuros juga bilang kalau ketika kita hidup, kita nggak akan pernah ngerasain kematian ya, karena kita masih hidup. Kenapa kita takut mati? Kita kan masih hidup. Nah itu salah satu kata-kata Epikuros. Nah dari situ dia juga nyimpulin bahwa mati itu nggak bakal ngaruh ke kita yang hidup gitu. Kita bisa aja ngomong, gue takut mati, gue itu takut banget, gue bingung apa yang akan terjadi setelah kematian, segala macam. Tapi katanya Epikuros, mati itu kayak tidur tanpa mimpi dan ya udah hilang aja, zong gitu. Ya karena ya udah nggak bisa ngerasain, otak kita berhenti bekerja, dan ya menurut Epikuros kita akan berubah jadi atom-atom kecil. Nah dia ngebandingin dengan dua keadaan, yaitu waktu kita masih hidup dan waktu kita udah mati. Dia bilang ketika kita masih hidup, kita itu banyak penderitaan, banyak stres, banyak masalah, banyak utang, banyak ya pokoknya banyak banget lah, bikin pusing dan pengen kita mengakhiri hidup. Tapi ketika kematian itu datang, kita malah ketakutan, malah takut mati. Nah, begitu kita mati, justru disitulah semuanya berakhir. Jadi gak ada stres lagi, gak ada penderitaan lagi, gak ada masalah lagi. Ya karena kita udah meninggal, kita udah hilang dan ya mati gitu. Kita lepas dari segala penderitaan yang kita alamin waktu kita hidup gitu. Nah sebenarnya argumen Epikuros ini buat ngasih keberanian ke orang yang bener-bener ya cemas akan kematian gitu. Dia bilang ya jangan takut mati. Ya pada akhirnya kita akan mati, mau takut ataupun enggak ya kita bakal mati. Dan kalaupun kita udah mati, kita gak akan ngerasain apa-apa lagi, gak bakal mikirin masalah apa-apa lagi. Ya karena ya tidur yang super nyenyak, ya kita bakal meninggal gitu kan. Terus kita bakal ya menghilang karena ya kita akan terurai oleh ya makhluk lain. Kita akan ya gak ada lagi lah, gak ada lagi gangguan, gak ada lagi hal-hal yang dipikirin. Itu kayak nonton film horor gitu. Kita bayangin aja, pas nonton suatu film, kita kan pusing kan, film itu waduh serem banget filmnya gitu, lu takut gelisah. Nah tapi pas filmnya selesai, ya udah selesai. Mungkin meninggalkan kesan bagi kita kalau filmnya terlalu serem, tapi ya kita lega gitu. Akhirnya filmnya selesai. Nah sama kayak hidup itu banyak masalah, banyak musibah segala macam. Ya tapi begitu hidup itu selesai, ya udah kita lega karena udah selesai. Dan kita ya tidak memiliki perasaan karena secara biologis kita sudah meninggal gitu. Jadi intinya argumen Epikuros tentang mati ini bisa bikin kita mikir lebih santai soal mati. Jangan terlalu waduh takut mati, tiap hari mikirin mati, tiap hari mikirin mati. Ya kapan lu jalanin hidup lu? Nah dia bilang mati itu biasa aja, nggak usah takut. Oke? Setelah mati
Kita itu bebas dari semua urusan hidup yang ribet. Ya, kayaknya pandangan kayak gini bisa ngasih ketenangan buat lo yang suka mikirin tentang kematian. Ya, gue rasa itu aja tentang kematian dari Epikuros. Terima kasih sudah menonton sampai habis, dan ya, like kalau kalian suka, subscribe kalau kalian mau, dan tetaplah semangat belajar.